Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan bulan suci Ramadan, adalah dimana bulan yang memang dipersiapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Oleh karena itu banyak fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh Allah, fasilitas-fasilitas yang sangat baik, anugerah yang dianugerahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman, berpuasa, dan beramal saleh pada bulan suci yang mulia ini. Salah satu anugerah yang besar yang diberikan oleh Allah adalah malam di mana Allah subhanahu wa ta'ala mengampunkan segala dosa-dosa kita. Malam di mana Allah menentukan nasib kita yang akan datang. Apakah kita termasuk orang yang beruntung, atau orang-orang yang celaka, atau orang-orang yang memang dibahagiakan oleh Allah. Itulah yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat dinantikan oleh setiap kita. Umat Islam di seluruh penjuru dunia, mereka berbondong-bondong, bersemangat untuk menjaring malam Lailatul Qadar itu. Allah subhanahu wa ta'ala hanya menurunkan satu malam. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan satu malam, dan malam itu disebut malam Lailatul Qadar. Untuk itulah kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Abul Hasan As-Sazili, Imam Al-Ghazali rahimahullah, Imam Syafi'i, Sayyidina Bilal, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Mas'ud, Malik bin Dinar, bahkan sahabat, ulama-ulama besar, tabi'in, mereka semuanya berbondong-bondong menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang menjaring malam Lailatul Qadar dengan berbagai amal ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, ada tiga kelompok yang termasuk orang yang menjaring malam Lailatul Qadar. Yang pertama adalah orang yang melaksanakan sembahyang Isya berjamaah dan sembahyang subuh berjamaah, walaupun mereka tidak melaksanakan amal-amal yang lain. Ini termasuk amaliyah orang yang menjaring malam Lailatul Qadar. Kenapa? Karena dia telah menghidupkan dua malam. Dia telah menghidupkan malam, barang siapa sembahyang Isya secara berjamaah, maka dia telah menghidupkan separuh malam. Tetapi apabila seseorang itu menghidupkan sembahyang subuh berjamaah, maka dia menghidupkan seluruh malam. Artinya paling tidak, kalau kita ingin menjaring Lailatul Qadar, ingin mendapatkan Lailatul Qadar, maka mesti kita melaksanakan sembahyang Isya berjamaah dan sembahyang subuh secara berjamaah. Tingkatan yang kedua adalah orang-orang yang menjaring Lailatul Qadar, ialah orang yang sembahyang Isya berjamaah, lalu kemudian mereka salat tarawih, lalu kemudian tidur. Nah, nanti lalu tengah malam baru kemudian dia bangun untuk sembahyang lainnya, lalu dia tutup dengan sembahyang subuh berjamaah. Nah, ini tingkat orang-orang yang menengah di dalam menjaring Lailatul Qadar. Sebaliknya ada lagi tingkatan yang paling tinggi, ialah mereka yang melaksanakan salat Isya secara berjamaah, lalu dia tidak tidur sepanjang malam sampai makan sahur, lalu malamnya dia isi dengan berbagai macam bacaan, sembahyang dan sebagainya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memperbanyak membaca tadarrus Al-Quran. Tadarrus artinya memperbanyak membaca
ya setiap malam, terutama malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan pada saat membaca Lailatul Qadar, membaca Al-Quran, pada saat kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Lailatul Qadar pada ketika kita membaca Al-Quran itu. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Oleh karena itu, banyak dari sahabat-sahabat kita ya yang mereka menjaring Al-Quran dengan mereka menjaring Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran. Ada lagi yang menjaring Lailatul Qadar dengan membaca Al-Quran ketika sembahyang. Ada lagi yang menjaring Lailatul Qadar sepanjang malam khatam Al-Quran. Ada lagi yang menjaring Lailatul Qadar sepanjang hari dan malamnya mereka menghabiskan membaca Al-Quran. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaring Lailatul Qadar, karena Lailatul Qadar adalah sangat menentukan bagi kita untuk berbuat kebaikan pada masa yang akan datang, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, yang dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diampunkan segala dosa, dicapaikan oleh Allah segala cita-cita kita, dan cita-cita yang paling baik adalah hidup dalam keadaan bahagia kita di dunia, dan insya Allah kita hidup bahagia nanti di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat adanya. Wal-afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.